Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Andriani dengan NPM 2021 01500159. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah konseling lintas budaya. Oke, selamat menonton. Sebenarnya gimana hari ini? Oke. Jadi kenapa nih? Tadi mau bilang apa? Tentang apa ya? Ya sih, kemarin-kemarin sih aku lihat ya. Jadi kalau datang itu bete, kayak bersemangat. Kan biasanya kamu ketawa-tawa tuh datang. Pas kemarin tuh lihat kayak diem, murung. Terus kalau masuk kelas juga pas aku lihat nggak happy, ke teman-teman juga nggak happy kelihatannya ya. Dan kamu sendiri apa mau ada yang mau diceritain? Sebenarnya mungkin ini ya kayak lagi hektik-hektiknya aja sih, kan kita lagi harus mau supervisi teman kan ya, jadi kayak dibilang beban tapi yang tanggung jawab ya administrasi kan banyak banget, jadi kayak mungkin jadi mumet gitu. Terus jadi waktu tidur juga nggak banyak, jadi mungkin berefek di paginya kayak gitu sih. Sedangkan ya kan tapi tetap ya kewajiban tiap hari harus terus berjalan, tidak bisa berperan ya kayak gitu sih paling nih. Mungkin jadinya ke lebih moodnya belum teratur lagi aja kali ya gitu. Terus di sisi lain juga mungkin ada masalah-masalah pribadi mungkin ya, yang ya banyak lah ya, namanya juga hidup ya. Ini kan bisa kan nanti kan gitu ya, maksudnya kan banyak ya. Sumpah gue gak bisa formal anjir. Ya kan suaranya juga gak ngulang. Iya gitu. Ya salah satunya mungkin emang lagi kayak jadi males aja kali ya ke rutinitas sehari-hari, karena kebanyakan hal yang harus disiapkan, dikerjakan. Dibilang kayak banyak banget sebenarnya enggak, tapi mungkin padat merapat ya, jadi membuatkan diri itu kayak ya Allah nggak kelar-kelar gitu. Ini tuh jadi efeknya, jadi moodnya mood swing banget. Jadi tiap pagi tuh kayak harus bangun ya ke sekolah. Sampai titik jenuhnya tuh kemarin tuh sempat mikir kayak ya Allah kasih sakit aja deh nggak apa-apa, opnam berapa hari gitu, biar nggak usah ngejalanin rutinitas yang sudah sangat membosankan ini gitu. Terus di sisi lain juga mungkin ada masalah-masalah pribadi yang jadi kebawa gitu suasana hatinya gitu. Mungkin seperti apa ya Miss, kita juga tahu lah ya kebutuhan terus meningkat setiap harinya, tapi keadaannya guru di Indonesia kan bayarannya gajinya nggak seberapa lah ya. Jadi mungkin dari situ juga jadi tambah-tambah pikiran, tambah-tambah jadi yang namanya kita butuh sesuatu ya kayak gitu. Terus belum lagi mungkin karena sibuk ya, jadi udah nyampe rumahnya sore, terus kita juga harus mikir aduh gue kemana ya, ada duit tambahan gitu kan. Kayak guru kan biasanya kalau orang-orang tuh bilangnya udah les aja, les lumayan tuh gitu ya. Nah les tuh ya kan, les juga kan mungkin bisanya berarti pulang sekolah nih, sedangkan kita di sekolah aja sampai jam 4. Kadang kalau lagi banyak kerjaan sampai jam 5 maghrib gitu. Mungkin bisa tuh nyari les-lesan yang jam 4 sampai maghrib atau maghrib sampai isya. Tapi jadi serba salahnya gini, kan kita udah sekolah, siapa yang di sekolah seharian. Kata orang kalau guru TK pulang, anak pulang udah kita istirahat boro-boro kan ya, administrasi kita ya udah capek. Jadi kalau aku tuh bingung nih, kalau misalnya aku kan misalnya nih butuh duit tambahannya, tapi kalau mau les tuh bingung. Kalau jam 4 sampai maghrib itu apa ya namanya, capek banget, itu bener-bener capek banget. Jadi bikin ke diri juga kayak kurang bersemangat untuk selanjutnya gitu. Sedangkan kalau abis maghrib ya, ini kan daerah Sunda ya, aku tuh tinggal di daerah Sunda.
Sembilan lah ya, di daerah Sunda itu banyak banget pamali serba, pamali. Nah keluarga aku tuh yang anut yang kayak pokoknya maghrib harus udah di rumah, maghrib udah harus di rumah. Jadi gimana, jadi semakin kayak kalau kita ngambil sesudah maghrib kan itu enak ya, udah ada istirahatnya sebentar ya dari sekolah, les. Tapi ternyata abis maghrib aja harus udah di rumah. Jadi suka kayak ya Allah kemana lagi ya nyari uang gitu. Sedangkan ya butuh duit ya kan. Terus ya gitulah, kalaupun kita ngambil habis sebelum maghrib nih kan bisa capek ya, capek banget. Terus maghrib udah nyampe, baru nyampe itu juga jadi bahan permasalahan tiap hari gitu, kayak kemana aja sih, emang digaji berapa sih, sampai maghrib pulang, kamu tuh cewek saya kayak gitu, jangan sampai maghrib tuh masih di luar, mau jadi apa gitu. Jadi kan kadang orang tua tuh semakin besar dewa, semakin bertambah umurnya juga kan semakin bukan semakin apa ya namanya, jadi pengertiannya ke kita ya juga semakin berkurang ya, karena mungkin dia berpikirnya pengennya tuh ngeliat anaknya yang tadinya ada waktu di rumah agak panjang, tapi sekarang semakin besar semakin ini jadi berkurang. Mungkin sebenarnya emosinya dari situ, tapi kan kita juga jadi serba salah, jadi bingung gimana ya. Sedangkan yang namanya uang tuh pasti dibutuhkan terus untuk guru TK, guru, semua guru ya elah, gaji guru segimana sih buat menopang kehidupan tuh paling. Jadi mungkin karena dari pagi sampai sore udah capek, terus les lagi, terus malam harus ngerjain administrasi lagi kalau misalnya kita lagi buru-buru ada penilaian, supervisi atau akreditasi kayak gitu, terutama seminggu ini ya gitu. Makanya mungkin jadi kayak capek banget kerja tuh, jadi kayak aktivitas sehari-hari tuh rutinitas jadi nggak ada semangatnya. Bahkan kayak semua penyakit pun kerasa rasanya, serius kalau lagi kayak gitu tuh semua penyakit terus nggak tahu pengen dirasa atau kerasa sendiri gitu, kayak karena dari diri kitanya kan apa namanya capek, pengen istirahat gitu. Tubuhnya udah minta istirahat. Iya, belum kerjaan di sekolah tuh bukan malah administrasi sama ngurusin anak, kegiatan anak juga, maksudnya kayak acara-acara besar juga. Ya Allah, capek banget. Ya, berarti kemarin mungkin yang aku lihat itu kenapa moodnya gak baik, mungkin karena supervisi minggu ini juga ya. Supervisi kan super ya, Super banget, supervisinya super kan namanya supervisi. oke, supervisinya yang Masya Allah gitu kan. Tapi udah beres belum sekali? Alhamdulillah masih ada yang kurang ya. Oh belum selesai, oh iya. Supervisi, terus ada kegiatan apa aja? Banyak. Sebelumnya tuh ada apa ya? Aduh lupa. Maulid. Oh maulid kan, terus maulid baru selesai. Sebelum maulid itu, maulid baru selesai trial class. Setelah trial class, sekarang tuh mau masuk. Nanti habis manasik udah ditanyain nih anggaran buat nanti Father's Day. Terus buat angkot juga kayak, terus kita mau renang udah ditanyain. Terus selain itu juga kita harus tasmi anak-anak, nyiapin buat ini buat itu anak-anak. Kayak banyak banget ya, pokoknya November ini hectic banget. Dari Oktober sih, tapi November tuh Yang berdekatan gila-gilaannya. supervisi, berarti ya kegiatan, apa lagi tadi? Nah, jadi masalah itu kan mungkin kita butuh ya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan, tapi dengan banyaknya kegiatan itu tidak menambah kebutuhan gitu Iya ya. betul. Nah, berarti apa namanya yang bikin susah itu berarti kita mengatur waktunya itu ya. Ya kalau menurut Mas tadi ada nggak sih cara efektif itu biar kita tuh jam 4 itu nggak memforsir tenaga kita tuh untuk bekerja terus, jadi biar save energi gitu dengan banyaknya kegiatan kayak gini, gimana caranya semuanya selesai tapi badan kita nggak capek banget, jadi kita bisa les sebelum maghrib dan pulang tepat waktu. Kira-kira Mas pernah berpikir ke situ, nggak kepikiran nggak? Kepikiran tapi sampai sekarang belum ada jawabannya. Belum dijalani. Menjalani sebetulnya. Tapi emang kan sebenarnya udah kepikiran ya kayak di media shopping gitu ya. Tapi pas di praktek tuh kayak kalau abis dari anak pulang tuh langsung kayak menyusup energi tuh, kayak benar-benar ketarik banget. Terus kan kalau saya kan bilangnya TKB ya. TKB itu jam 1 kan baru keluar dari kelas. Selesai rapi, kayak kita udah bisa istirahat waktu setengah 2.
jam 2 udah mulai kerjaan yang baru. Jadi kayak ya ampun, gimana ya caranya. Pernah nggak misalnya bikin jurnal atau nulis-nulis gitu, gue harus selesai nih hari ini untuk supervisi atau penilaian seminggu ini harus selesai. Pernah nggak dibikin jurnal, jadi dia waktunya tuh nggak mepet kayak seperti kemarin mungkin kan ngeganggu tidur ya karena kita belum ngerjain sebelumnya. Nah itu pernah nggak dibikin deadline? Selalu sih sebenarnya ya, tapi pas prakteknya emang Tidak kadang, karena kadang aku tuh orangnya gini, kalau udah ke distract kayak waktunya udah ke distract nih, kayak dari jam segini sampai segini, oh udah kelewat nih 10 menit, ya udah, jadi udah lewat ya gitu. Jadi nggak mau yang nanti cuma setengah, nanti jadinya malas lagi ke depannya. Padahal kan bagus ya setengah sedikit, tapi karena udah ke distract kadang kak waktunya gitu, udah jadinya kesana tuh ngejalaninnya agak mulainya susah lagi, malas. Kalau enggak nih kayak aku lagi semangatnya terus aku sakit, itu tuh beneran bangun dari sakit tuh udah jadinya berantakan kerjanya, jadi nyusun moodnya lagi tuh susah. Tapi kalau untuk itu mungkin ya kita udah mencoba ya, mungkin besok kita coba lagi nih. Kali aja kan menerus ya, kita punya deadline, mungkin buat deadline dulu gitu. Nah kalau untuk di rumah mungkin kan kalau di sini kita nggak boleh pulang grip katanya ya. Apa belum grip, pernah nggak sih misalnya ngasih pengertian mah gitu atau gimana, pernah nggak seperti itu? Pernah, tapi mental sih apa ya bahasanya, mungkin pernah, tapi jadi gini nih, ketika aku ngasih pengertian, mama juga ingin dimengerti dengan cara yang dia pun nggak bisa menyalurkan pengertian itu dengan baik. Dan kadang aku tuh tipenya yang kayak udah terlalu males gitu untuk berdebat tuh, udah terlalu males karena kita udah capek ya. Cuma paling waktu itu pernah diomelin abis-abisan tuh ya, pulang agak malam jam setengah 7 gitu. Sebenarnya bukan karena ada kata ya. Karena beli bensin terus macet gitu. Terus kayak paling bilang gini aja kayak pas mama marah ya, mama tuh capek loh, mama juga kan ngerasain capek seharian kayak gitu kerja, pulang kerja tiba-tiba dimarahin gitu, kayak capek waktunya istirahat, jadi rumah yang buat istirahat tuh nggak ada. Nah kayak gitu sih, nggak ada. Tapi setelah itu mama sih nggak pernah yang kayak marah banget sih, Nggak diungkapin gitu. Cuman tetep, jadi lawannya sekarang ke bapak, jadi bapak yang ngomong. Sedangkan kalau sama bapak tuh dia tuh udah nge-freeze duluan kalau bapak udah ngomong. Kalau aku ya udah nge-freeze duluan, kayak males debat sama bapak tuh nggak bakal benar, karena bapak tuh kayak mama. Kalau mama itu ngomongnya kasar, maksudnya kayak emosional gitu. Jadi kita ngebalasnya pakai emosional juga. Kalau bapak tuh ngomongnya pelan, yang bikin kita lawan itu nge-freeze kayak Gitu. gitu. Jadi kayak capek daripada harus berantem terus juga keadaannya yang masih harus di rumah itu, keadaannya juga kita masih butuh orang tua ya Cepat aja. gitu. Walaupun capek banget kalau lagi capek itu ya, ngaruh ke anak nih. Nah kemarin tuh sempat ngaruh ke anak. Jadi kalau anak bikin sesuatu gitu ya yang di luar kendali mereka, bukan luar kendali sih, luar kendali seharusnya peraturan, itu kayak gampang reoknya gitu ke anak. Reok apa sih bahasanya ya gitu lah ya, gampang ininya ke anak. Tapi setelah sadar sih sekarang sih alhamdulillah mulai enggak deh, nggak boleh nih gitu. Juga udah Ada sama ya, dari kegiatan tempat kita, terus dari budaya juga itu sangat menghambat ya mas ya. budaya Jadi kan nggak, jadi sebenarnya tuh nggak pernah pergian setelah maghrib itu atau sangat jarang. Jadi ya itu kadang dia bukan dipersulit ya, mungkin menjaga ya, tapi karena terlalu menjaganya itu jadi agak kesulitan untuk melangkah gitu. Kadang tuh kita bukan nggak mau nyoba loh, tapi karena ada peraturan rumah yang berkesinambungan dengan peraturan budaya ya kayak gitu, jadinya kayak berat untuk kayak kemarin nih kan setiap hari apa ya, jadi mama tuh kayak jangan pergi, enggak sih mama nggak pernah ngomong gitu, tapi bilang gitu kayak nggak bagus loh
kalau hari apa gitu pergi ke ini gitu di budaya itu kan suka ada gitu ya, hari Sunda tuh ada gitu. Terus kayak aku dan adikku kan kayak ya elah masih aja budaya yang nggak tahu kita asal usulnya itu dipakai aja gitu. Tapi kata mama tuh kayak itu tuh penuturan petuh orang tua gitu dalam ini. Tapi ya udah sih terserah, kalau mau pergi aja gitu. Tapi kalau ada apa-apa aja gitu. Beneran adikku jatuh gitu. Jadi bener, kadang tuh makanya kayak nggak mau ngelewatin apa ya peraturan yang udah ditetapin dari mereka tuh kayak gitu. Takutnya jadinya kesampaian jadinya kan, nah kan nggak dengerin sih gitu. Bahkan kita udah nurut aja pasti ada kata-kata apa ya, nggak dengerin sih, padahal kita udah melakukan sesuai yang mereka lakukan gitu. Apalagi yang berkesinambungan sama budaya itu agak repot. Mungkin kalau untuk apa namanya mood ya, mungkin misalnya nanti juga nggak capek banget mungkin ya, bisa tuh kali misalnya mulai musim jurnal lagi tuh kayak dulu, kayak ini jam segini harus selesai, jadi time untuk istirahat itu ada, jadi kita tuh nggak malah dipikirin banget kan kerjaan kayak gitu tapi nggak dikerjain. Coba mulai besok kita coba tuh bikin deadline seperti itu. Nah kalau biar jadi nggak menabrak yang di rumah juga, jamnya di rumah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir orang tua kan maunya pasti yang terbaik ya, cuman mereka tuh caranya gitu, cara mereka sampai karena mungkin zaman yang mereka sama zaman kita beda gitu kan. Tapi mungkin nanti bisa tuh dikomunikasi lagi, ngobrol lagi sama orang tua, jelasin ini kita keluar mau ngapain sih, atau ada tujuannya jelas, atau buat mereka percaya gitu kita pergi kemana, mungkin bisa kayak gitu, kita dikomunikasi lagi dengan orang tua. Coba nggak apa-apa, coba deh, nanti kita coba dulu. Dan terus mana sekali udah kayaknya paling itu sih. Sekarang tuh emang ngerasa sih mood untuk kayak ke anak tuh jadinya terganggu untuk beberapa waktu ini tuh. Takutnya juga jadinya kita keluar batas. nanti coba kalau misalkan sekiranya kegiatannya padat banget, itu kalau les itu setiap hari atau Setiap hari banget. Nah setiap hari boleh tuh, mungkin kita juga harus sayang sama diri kita sendiri. Walaupun iya sih, buat apa kita punya uang tapi kita badannya sakit. Nah, tapi belum sakit sampai open kok. Ya jangan dong. Tapi serius sih kemarin Serius ya jangan dong. Nah, terus kan kalau misalnya kayak gitu kan nanti yang repot siapa? Diri sendiri juga sih repot kan. Yang ya itu makanya kalau bisa nih dari kelas itu kan kegiatannya padat dikurangin deh seminggu ini, atau mungkin ketika badannya misalnya capek kan misalnya sendiri yang merasakan kan. Jadi kalau capek udahlah istirahat dulu seminggu itu, nggak usah di full terus nggak sampai Sabtu ya. Sabtu juga ada Sabtu udah nggak usah diinginin banget, misalkan kayak gitu sehari untuk istirahat itu nggak usah ngerjain apa-apa, dikasih waktu jeda istirahat. Jadi biar pas itu tuh ada tenaga tuh kekumpul lagi. Kalau dipakai semua kan tubuh juga capek nih. Tapi sebenarnya sengaja pulang malam tuh sengaja. Kenapa tuh? Karena karena nggak ada ini. Jadi emang sengaja menyibukkan diri banget, salah satunya itu. Dan sebenarnya kalau les itu sebenarnya aku lebih tertarik les tuh ketimbang kayak kalau anak 15 udah nggak bisa diatur, padahal itu bareng-bareng misalnya kita ngerjainnya ya, kayak administrasi kayak gitu tuh kayak lebih capek gitu. Tapi kan kalau les tuh kayak fokus satu orang, kita kayak bikin hari ini kita mau belajar apa ya, kemudian cuma gitu doang ya, itu tuh lebih menarik. Dan kenapa aku sebenarnya mau aja ya biar aku pernah Jadi sebisa mungkin di luar karena dia capek. Karena sebenarnya di rumah lebih capek, kalau di rumah lebih capek. apa tuh yang biasa?
Sebenarnya kadang cuma tidur doang di rumah, cuma karena kita diem cuma main HP atau kayak di misalnya itu masalah Miss. Karena jadinya otaknya yang berjalan gitu kayak gitu sih. Terus bisa mungkin ada pikir nah grup aja kadang kalau di rumah tuh kayak mencari cepet-cepetnya dari aktivitas yang nggak bikin kita banyak pikiran. Jadi salah satunya mungkin dialihkan ya Mm. untuk sakit dengan banyak kegiatan ya kamu jangan sampai sakit lah masih bebas itu sih mungkin itu aja untuk yang itu kegiatan itu untuk nanti di rumah komunikasikan lagi dengan orang tua. Oke, udah ada lagi. Thank you ya. Yeay. Aku jadi lebih ini sih, lebih enjoy karena ada cerita. Mungkin aku takutnya karena kan takutnya orang-orang mikirnya nih orang masih niat kerja nggak sih gitu kadang datang itu kurang mood gitu gitu terus hari-hari pun kayak kurang mood gitu. Jadi kalau ada cerita jadi lebih lega. Thank you udah cerita juga Miss Meli. I love you. Sekarang ya.